Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah melewati 6 bulan di tahun 2020 ini. Kita ada di awal minggu bulan Juli. Kita percaya kalau Dia yang menuntun kita di bulan-bulan yang lalu, Dia juga akan menuntun kita di bulan ini. Dan penuh kemenangan kita dapat melewati sepanjang tahun 2020 ini. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami semua adalah anak-anak-Mu yang telah dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dan Engkau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan ataupun membiarkan kami. Engkau selalu menuntun kami, memegang tangan kami, melewati hari-hari penuh kemenangan dan sukacita. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar firman Tuhan ini, supaya semuanya dikuatkan, diurapi dan diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Ketika Aku Berbeban Berat. Tentunya kata beban berat dan letih lesu, semua ini adalah bagian dari kehidupan kita yang kita pernah alami. Setiap manusia mengalaminya. Seberapa berat atau seberapa ringan, itu masing-masing. Beberapa alasan mengapa seseorang begitu berbeban berat dan letih lesu. Ada orang berbeban berat karena bebanan ekonomi yang berat dan tuntutan hidup yang semakin menekan. Ada juga yang berbeban berat dan letih lesu karena hubungan retak yang belum dipulihkan. Apakah itu hubungan dalam keluarga, sesama anggota keluarga, atau hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan teman-teman, maupun juga di dalam pelayanan. Seseorang berbeban berat juga karena mungkin gangguan kesehatan yang sampai saat ini masih belum kunjung selesai. Belum ada titik terang kesembuhannya. Dan juga ada yang berbeban berat karena pelayanan yang mengalami stagnan, yang sepertinya tidak ada kemajuan yang berarti, yang tidak terlihat. Adapun orang-orang berbeban berat dan menjadi letih lesu karena memikul hal-hal yang tidak perlu dipikul. Karena dikuasai oleh pikiran dan perasaan yang sesungguhnya membuat seseorang berbeban berat. Ada juga orang berbeban berat karena usaha dan upaya yang terus dilakukan, namun tidak ada hasil nyata yang dicapai. Seorang yang bekerja keras berkepanjangan, tetapi tidak ada penyegaran, tidak ada tahu tujuan perenungan tujuan Allah di balik semua yang dilakukan. Baik itu di dalam pekerjaan sekuler maupun di dalam pelayanan sekalipun, tanpa tujuan dari Allah, maka beban itu begitu berat. Dan juga beban berat karena masalah silih berganti, bertubi-tubi menimpa, yang belum ada penyelesaiannya. Satu belum selesai, dan masalah yang berikut sudah menanti. Keadaan situasi yang ada seperti padang gurun, sangat kering, tandus, sulit untuk melewatinya. Dan juga menghadapi hari ini, menghadapi hari esok dengan penuh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Bagaimana dapat melewatinya? Apalagi kalau ini berkepanjangan dan tidak jelas kapan berakhirnya. Contoh yang sangat nyata yang semua alami adalah pandemi COVID ini. Baik di dalam pendidikan anak, untuk keluarga, ekonomi keluarga, maupun juga untuk kelanjutan di dalam usaha dan karya dan sebagainya. Bahkan untuk bepergian tidak semudah sebelum COVID-19. Namun apapun yang terjadi ini, kabar baiknya adalah ketika kita berbeban berat dan letih lesu, kabar baiknya adalah bahwa Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita melewati padang gurun sendirian. Dia selalu ada beserta kita. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya bahwa tangan Tuhan memegang tangan kita. Bagian kita adalah mempercayai bahwa Dia memegang tangan kita. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kita. Dan ingat, padang gurun itu bukan destinasi akhir kita. Hidup kita bukan untuk padang gurun, tapi padang gurun adalah bagian dari kehidupan, proses kehidupan membawa kita mencapai tujuan Allah. Jadi, padang gurun kesulitan, beban hidup, itu bukan destinasi akhir kita. Bangsa Israel yang dibawa Tuhan melewati padang gurun selama 40 tahun dengan tujuan menguji hatinya, menguji hati mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan pemelihara mereka? Apakah mereka sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhanlah segala-galanya? Maupun dalam hidup kita, apakah di dalam kesulitan beban berat ini membuat kita lebih dekat datang kepada Dia? Ingat, di dalam melewati padang gurun, kita diajar untuk bersyukur, 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 dan bersyukur. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan Roh Kudus menyertai orang-orang percaya yang tidak putus asa dan gelisah, tidak kecewa akan kehidupan ini, dan tidak menyerah, namun berserah kepada Tuhan. Menyerah, pasrah bukan kehendak Tuhan, tetapi berserah kepada rencana Tuhan untuk mengatur hidup kita, sehingga kita laraskan hidup kita sesuai dengan rencananya. Ini yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki? Melewati semua ini, sehingga hati kita teruji sebagai emas yang murni. Kehidupan kekristenan tidak pernah bermaksud untuk kita menyangkali kenyataan hidup yang sulit, keras, dan juga sangat kering. Justru kita harus sadar dan mengakui keterbatasan kita sebagai manusia, kekurangan kita, kelemahan kita, bahkan kesalahan kita yang perlu kita perbaiki. Kita sadari, kita jujur di hadapan Tuhan, dan jujur terhadap diri sendiri. Di situ kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan juru selamat kita. Kita butuh pertolongannya, penghiburannya, hikmatnya, kekuatannya. Kita butuh anugerahnya. Dan ini bukan oleh hubungan secara agamawi, tapi melalui hubungan yang dekat erat di dalam pelukan Bapa. Dia Bapa, kita adalah anak. Bukan sekedar agamawi sebagai seorang Kristen, seorang Kristen yang melakukan agamawi, bukan. Tapi seorang anak Tuhan, seorang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Bapa itu baik. Yang sungguh-sungguh percaya di tengah-tengah kesulitan ada jalan keluar. Dia pembuat jalan yang selalu menyediakan jalan bagi kita, yang mempercaya hidupnya kepada Dia. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan penuh pengharapan dan penghiburan. Selalu ada kekuatan di dalam Kristus. Untuk itu di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca firman Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah saat ini kita sedang memikul beban yang begitu berat, kita tidak sanggup melewatinya, kita tidak mampu memikulnya lagi.
Serahkan beban itu kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Karena ini adalah undangan ajakan dari Yesus kepada kita semua. Mari semua, bagi siapapun yang menonton ini, apakah dia orang percaya, ataupun ada orang-orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan, menonton YouTube ini. Saya berdoa dan percaya, undangan ini terbuka buat Anda semua. Semua yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepada Yesus. Yesus memberi undangan yang terbuka untuk kita semua. Bagi orang percaya yang sudah percaya Yesus, mari, kepercayaan kita bukan hanya sebatas pengetahuan, tapi biarlah kepercayaan kita adalah dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kita sungguh-sungguh alami kelepasan dari Tuhan. Karena Yesus memberi undangan ini kepada kita yang letih lesu dan beban berat. Kita akui kondisi kita, kelemahan kita. Kita datang kepada Dia. Dan jaminannya adalah kelegaan. Kelegaan bisa juga memberikan arti kelepasan. Ketika orang yang merasa plong, kenapa? Karena bebannya sudah diangkat oleh Tuhan Yesus. Ini bukan sebuah magic, tapi ini sebuah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, orang yang datang kepada Dia, bebannya terangkat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan pikul beban itu sendiri. Letih lesu yang berkepanjangan, beban berat yang berkepanjangan, itu akan mengalami depresi yang berat. Akan mengalami kronik hal-hal yang buruk. Lebih buruk dan lebih buruk. Karena itu seperti spiral yang akan menyedot seseorang. Terpuruknya sesungguhnya tidak seburuk itu. Tetapi karena tidak datang kepada Yesus, maka terpurukan itu akan semakin terpuruk, dan menyiksa seseorang. Sehingga dia tidak dapat menikmati hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan ingin kita semua menikmati perjalanan kita di bumi seperti di surga. Sekalipun yang tantangan yang kita hadapi masih ada. Namun, ada penghiburan, ada kekuatan, melewati padang gurun. Kita tidak sendirian. Dia beserta kita. Firman-Nya ada selalu bagi kita, yaitu tiang awan maupun tiang api. Firman-Nya bagi hari, siang hari, malam hari. Firman-Nya selalu terbuka buat kita. Untuk kita baca, untuk kita terima, sehingga firman itulah menjadi pembuka jalan buat kita. Roh Kudus-Nya yang tinggal di dalam kita sebagai orang percaya, selalu berkarya, menghibur, menguatkan kita semua. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kuk yang ada, yang saat ini kita pikul, yaitu kuk di dunia, yang adalah tuntutan-tuntutan seperti yang dunia inginkan. Kita harus seperti ini, harus kaya seperti itu, prestasi seperti ini, punya popularitas seperti itu, kebanggaan-kebanggaan yang kita anggap itu adalah pencapaian keberhasilan manusia secara materi, dan membanding-bandingkan diri kita maupun tidak bersyukur apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita saat ini masih bisa melihat, ini juga adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa mendengar, ini pun kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa menggerakkan tangan kita terangkat, ini juga kita patut bersyukur. Kalau kita masih bisa mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini juga kasih karunia. Patutlah kita bersyukur. Kalau kita masih mempunyai, kita bisa menghirup oksigen yang ada, udara yang segar, di tengah-tengah apa yang ada, itu juga adalah kasih karunia berkat Tuhan. Berkat Tuhan sungguh tidak bisa kita hitung. Begitu banyak berkat-berkat yang sudah kita terima. Bahkan ketika kita bangun pagi hari, ada matahari yang bersinar, itu pun berkat dari Tuhan. Mari lebih lagi banyak kita bersyukur. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk di dunia adalah tuntutan-tuntutan yang ada. Namun kuk dari Tuhan
adalah rencananya, kehendaknya, maksud Tuhan dalam hidup kita. Semua didapatkan di dalam membangun hubungan dengan Dia. Ketika kita datang kepada Dia, kita pikul kuk dari Dia, yaitu firman-Nya, rencananya, yaitu kita dapatkan dari pembacaan Alkitab secara beraturan, maupun dari kita mendengar dari khotbah seperti Suara Penggebalaan ini, maupun khotbah-khotbah lainnya yang ada di YouTube, maupun bagi yang sudah dapat beribadah tatap muka, semua itu adalah kesempatan. Sehingga kuk yang dari Yesus itu kita pasang. Kita ikuti jalan Tuhan sekalipun jalan yang begitu sempit. Karena hanya satu jalan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika sekalipun jalan itu hanya kita yang menjalankannya, kita tidak perlu banding-bandingkan dengan kiri dan kanan. Ikutilah jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan juga tempatkan orang-orang, yaitu orang-orang kudus, hamba-hambanya, untuk membimbing kita, mementor kita, mengarahkan, memberikan nasihat pada kita. Bagian kita ketika kita katakan mau pikul kuk yang Tuhan pasang, belajar padaku, itu mengandung sebuah kerendahan hati. Kalau kita mau belajar, kita dapat belajar. Saat ini di tengah-tengah kondisi yang ada, penggunaan YouTube semakin lebih banyak lagi. Orang mau belajar memasak, resep ini, resep itu, membuat kreativitas ini dan itu, belajar bernyanyi, belajar memainkan alat musik, belajar banyak hal, banyak bisa kita dapatkan. Ketika orang mau belajar, dia akan belajar. Begitu pula kalau kita mau belajar kehidupan dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ada. Dia mengajar kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kita dengan sikap hati mau belajar, kita akan belajar. Dan melalui nasihat-nasihat yang diberikan pada kita, lewat pembimbingan rohani, mari belajarlah untuk dibimbing. Belajar untuk mau dikoreksi. Belajar mau dituntun. Belajar mau untuk diarahkan. Karena Tuhan memakai hamba-hambanya untuk mengarahkan, membimbing kita. Lewat apa yang kita dengar firman Tuhan secara rutin, ataupun lewat konseling, lewat pembinaan yang ada. Secara per minggu, per bulan, dan sebagainya. Semua itu pembinaan-pembinaan yang Tuhan tempatkan. Mementor kita, membimbing kita, supaya kita mencapai tujuan Allah. Mari pikul kuk yang Tuhan pasang, belajar padanya. Sebab Yesus lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati tidak dapat didapatkan ketika semua hidup itu enak-enak. Kerendahan hati dan lemah lembut di dalam firman Tuhan bukan gayanya lemah lembut, tetapi lemah lembut di dalam kebenaran, meekness. Bahasa Inggrisnya. Meekness itu artinya adalah sebuah kelembutan di hati untuk terima nasihat dan teguran, mau berubah. Ini yang dibutuhkan. Ini tidak dapat didapatkan di sebuah sekolah formal. Ini hanya didapatkan ketika kita melewati proses padang gurun. Ketika kita melihat ujian dan cobaan, itu membuat kita rendah hati. Membuat hati kita lembut untuk terima nasihat. Ketika kita menerima nasihat dan bimbingan, maka kita juga mendapat ketenangan. Mendapat ketenangan artinya bahwa kesulitan masih ada, badai masih ada, tetapi ada damai sejahtera Allah di tengah badai. Kita melewati api, api tidak akan menghanguskan kita. Menyeberang sungai tidak akan menghanyutkan kita. Melewati air tidak akan menenggelamkan kita, karena Tuhan menyertai kita. Masalah yang ada masih ada, namun ada titik terang, pengharapan di dalam Kristus. Karena biasanya manusia ingin penyelesaiannya sesuai apa yang dipikirkan. Tapi mari, biarlah penyelesaiannya hanya di dalam Tuhan. Ketika di dalam Kristus, maka penyelesaiannya adalah indah pada waktunya.
Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Musim berganti musim. Dari sebuah musim kemarau, musim hujan, dan sebagainya. Dalam transisi setiap musim, belajar tetap percaya Tuhan ada di dalam setiap transisi yang ada. Ketika kita masih remaja, beranjak menjadi dewasa muda, dan berkarir, maupun kita beranjak, maupun bagi yang meniti, membangun, menempuh kehidupan sebagai suami istri yang baru. Dan berbagai hal musim kehidupan, mungkin yang sudah berumur dan mencapai usia lanjut, itu pun adalah musim kehidupan. Ketika kita mengenali dan bersyukur, mengenali penyertaan Tuhan di dalam setiap musim, setiap transisi dari satu musim ke musim yang lain, ada anugerah Tuhan. Hidup orang percaya adalah hidup oleh anugerah. Hidup oleh anugerah, maka kita tidak memaksakan diri dan kekuatan kita. Tapi oleh anugerah Tuhan, kita melewati semuanya. Penuh kemenangan dengan kepala terangkat. Bukan kesombongan, tapi sebuah confidence, kepercayaan, keyakinan Kristus beserta kita. Mari kita buka di Imamat 26 ayat 13. Imamat 26 ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegap. Bahasa Inggrisnya dengan kepala terangkat. Ya, tidak tunduk, tetapi dengan kepala yang tegap. Terangkat, ya. Dia Tuhan Allah kita yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa, maupun dari semua masa lalu kita, sehingga kita bisa memperoleh tanah perjanjian. Kita dibawa melewati proses padang gurun, tiba di tanah perjanjian. Kita bukan lagi budak dosa, bukan lagi budak dunia ini. Kita adalah hamba Kristus. Kita mengabdikan sepenuh hidup kita, kehidupan kita, keuangan kita, waktu kita, talenta kita, kesempatan yang ada, kita yang dipercayakan Tuhan, kita mengabdi kepada Dia. Lewat karya kita, usaha kita, membangun keluarga, semuanya kita dapat pakai untuk memuliakan namanya. Dan Tuhan katakan, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu. Kuk perhambaan, kuk dunia, tuntutan-tuntutan dunia ini. Dia memberi kita kelepasan. Dia patahkan segala kayu kuk itu yang di atas kita. Dan mari kita pikul kuk yang dipasang dari Tuhan. Supaya kita dapat berjalan tegak dengan penuh confidence. Yesus menyertai kita. Apapun kelemahan keterbatasan ini, di dalam Kristus, Dia menjadi segalanya dalam segalanya. Yang menutupi keterbatasan kita. Kita yang lemah, Dia kuat kita. Kita yang miskin, Dia yang memperkaya kita. Di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, menghadapi beban berat ini, yang kita pikul, serahkan kepada Dia. Jangan lagi kita pikul dengan kekuatan kita lagi. Serahkan, biar izinkan Yesus yang memikulnya. Di ayat, sehingga kita dapat memperoleh ketenangan, jiwa kita manis, kita dapat enjoy, menikmati perjalanan hidup kita dari bumi sampai di surga. Ayat 30. Matius 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam proses yang tadi saya sampaikan, kuk yang dipasang, firman Tuhan yang Tuhan taruhkan, yang kita baca beraturan setiap hari, maupun dari YouTube channel yang kita dengar, khotbah-khotbah yang membangun, mengarahkan kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan mengirimkan orang-orang dalam hidup kita untuk menasehati, membimbing, mengarahkan kita. Dan persekutuan dengan teman-teman orang percaya. Seperti saya pernah sampaikan, ambil waktu kesempatan bersekutu lewat telepon. Mungkin hanya 15 menit, mungkin setengah jam,
dan kita bisa mengadakan persekutuan dengan sesama kita. Sekalipun saat ini ada sebagian yang sudah bertatap muka, ada di dalam ibadah secara langsung, dan juga kita masih bertemu lewat pertemuan online seperti sekarang ini. Dengan apapun kondisinya, kita tetap ada persekutuan dengan orang-orang kudus. Kita bisa telepon, kita bisa adakan sebuah persekutuan yang singkat lewat telepon dan sebagainya. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini tidak dapat kita dapatkan di luar Yesus. Hanya di dalam Yesus firman Tuhan membebaskan kita, maka semuanya enak dan beban pun tidak berat tetapi ringan. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ikut Tuhan, ikut Yesus, ikut firman-Nya susah atau mudah? Apakah itu susah atau enak dan ringan? Mari kita masing-masing menjawabnya. Kita katakan susah karena kita tidak mau kerjasama dengan firman Tuhan. Kita tidak mau ikuti arahannya. Itu akan susah, tambah susah lagi. Ketika kita semakin daging kita ini berontak dan tidak mau berserah kepada Tuhan, tidak mau tunduk kepada firman-Nya, akan semakin susah. Dia akan enak dan ringan ketika hati kita lembut dan kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur melewati padang gurun. Maka semua beban yang ada bukan beban lagi, tapi kuk yang Tuhan pasang, yaitu firman-Nya yang kita ikuti. Penderitaan seperti itu, penderitaan yang memuliakan nama Tuhan karena melakukan firman Tuhan. Bukan penderitaan karena berbuat salah, bukan penderitaan karena kecerobohan, bukan penderitaan karena kedagingan kita, bukan penderitaan karena ucapan kita yang sembrono, bukan penderitaan karena perbuatan-perbuatan kita yang egois, tapi penderitaan kita karena kita melakukan firman Tuhan. Itu adalah penderitaan yang berbahagia. Dan kuk yang Tuhan pasang enak dan ringan. Mari Bapak Ibu, semua proses ini jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan gelisah. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir dalam apapun, tapi lewat doa dan permohonan dengan ucapan syukur, serahkan kepada Tuhan. Mari kita akan nyanyikan bersama nyanyian ini. Ketika aku berbeban berat dan putus asa, aku datang kepada Yesus. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa,
Mari kita doa firman Tuhan bersama-sama. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin. Segala beban kami seberat apapun, kami datang kepada Engkau, Engkau yang mengangkat semua beban kami, dan kami mau menerima kuk, yaitu firman Tuhan, di dalam perjalanan kami, supaya kami mencapai tujuan Allah, yaitu kedewasaan di dalam Kristus, mengenal panggilan rencanamu dalam hidup kami, sehingga hidup kami ada pertanggungan jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bagi umat jemaat-Mu dalam kondisi keadaan beban berat apapun, dalam keuangan, kesehatan, hubungan, maupun masa depan, pendidikan, dan sebagainya. Engkau angkat semua beban itu di dalam nama Yesus. Roh Kudus berikan ketenangan, kekuatan, penghiburan, kelepasan. Terima kasih Bapa, kami hadapi hari-hari ini maupun hari-hari ke depan dengan penuh keyakinan Yesus beserta kami. Firman-Nya hidup dan memberikan kami arahan. Terima kasih Bapa, kami siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, ambil elemen yang sudah disiapkan, yaitu roti dan anggur. Bapak Ibu, ketika kita melakukan perjamuan kudus ini adalah sebuah peringatan akan apa yang Yesus sudah lakukan. Ini yang diperintahkan kepada kita untuk ingat, memperingati apa yang Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu untuk penebusan kita dari dosa-dosa. Kehidupan kita yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak ada sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita ambil waktu sejenak, berdoa, mengakui di hadapan Tuhan di mana posisi iman kita. Apa kita sungguh percaya karya Kristus, kematiannya, pengorbanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Kita katakan amin. Inilah tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa bagi kita. Mari kita makan bersama-sama. Kita dilayakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan. Dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita semua? Kita katakan amin.
Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan buat kita semua untuk pengampunan dosa kita. Segala kutuk kita telah dibebaskan. Kutuk dosa, hukuman apapun telah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, karya-Mu yang sempurna, salib-Mu, darah-Mu, tubuh yang dicurahkan, dipecah-pecahkan, dicambuk untuk pengampunan dosa kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas karya-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup dalam ibadah pada hari ini. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari. Selamat menempuh bulan Juli. Segala beban berat apapun, Tuhan sudah angkat semuanya. Mari bersukacita.